S, warga Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sedikitnya 31 anak perempuan. Kejahatan yang dilakukan S pertama kali terungkap saat orang tua salah satu korban mendapati adanya video kekerasan seksual yang menimpa anaknya di ponsel sang anak yang baru selesai diperbaiki. Mereka pun langsung melapor ke polisi. Rupanya jumlah korban S mencapai 31 orang yang mayoritas pelajar. Gak nyangka, soalnya dia kan itu habis dari pesantren pondokan, terus dia keluar, terus sekolah, terus hariannya ya kerja harian biasa, kerja gitu. Dia pendiam, nggak pernah neko-neko. Dalam pemberitaan sebelumnya, Habib Yusuf Al-Kaf, seorang penceramah di Pamekasan, Madura, ditangkap kepolisian karena dugaan tindak asusila. Pelaku dilaporkan atas dugaan pencabulan terhadap santriwati di bawah umur. Oknum penceramah ini mencabuli korban dengan modus meminta bantuan memijat di dalam studio. Bikin kita curiga, nggak percaya kalau dia turun Nabi. Kemarin di Jepara, Al-Habsyi 31 anak-anak diperkosa. Kemarin di Jombang jadi pengedar narkoba. Di Bekasi, Al-Atas, pahaponya satu badan. Di Banyuwangi bunuhin orang jamaahnya. Bin Yahya di Cirebon merkosa istri orang di Majlis Taklim. Astagfirullah. Lah ini yang begini-begini ini apakah kita membiarkan? Nah, ada lagi guys, Habib muncul lagi, tidurin istri orang guys. Aduh, ditangkap dia guys. Halo Habib, yes, tidurin istri orang, ditangkap. Wah, para muhibin pada marah ntar nih. Ya. Tangkap dia guys, tidurin istri. Aduh, Pak Habib, jangan mentang-mentang Habib dong, malah tidurin istri orang. Nah, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Miss Jo Afisa. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi tentang ceramah yang terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membahas tentang masalah nasab klan Ba'alawi yang lagi ramai diperbincangkan di Indonesia, yang mana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bercerita tentang para kelakuan para habaib ini ya. Ada yang namanya yang Al-Habsyi di Jepara memperkosa 31 orang ya, dan ada yang juga sering mabuk-mabukan, ada yang narkoba, di Jombang ada juga yang di Cirebon, klan Ba'alawi ini memperkosa seorang wanita gitu ya teman-teman. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak henti-hentinya membahas tentang masalah putusnya klan Ba'alawi. Yuk, seperti apa videonya? Langsung saja menuju ke TKP. Let's go. Contoh, tahun 1970 geger di Jawa Barat, diketemukan sebuah naskah namanya Naskah Wangsakerta, Kiai Ridho. Naskah Wangsakerta ini itu melampaui zamannya. Dia bicara tentang sejarah Jawa Barat, Banten, tetapi di dalamnya ada frasa-frasa penemuan yang hanya bisa dibaca kesimpulan itu setelah sebelum tahun 1970. Diberikannya tahunnya itu 1679, bahwa ini manuskrip Negara Kertabumi atau disebut Naskah Wangsakerta karena katanya ditulis oleh seorang pangeran dari Cirebon namanya Pangeran Wangsakerta.
diberi angka tahun 1769. Di situ ada sejarah-sejarah yang sangat modern, seperti tentang teori evolusi Darwin. Itu sudah ada di buku naskah Wangsakerta yang katanya ditulis tahun 1600. Padahal teori evolusi Darwin itu abad 19. Kemudian susunan nama raja-raja Tarumanegara itu sangat terperinci sekali yang tidak ditemukan oleh naskah-naskah yang berada di bawah tahun 1970. Sebelum 1970 itu baru ditemukan. Jadi 1600 ini tidak mungkin kesimpulan itu bisa ada, karena waktu itu belum ada peneliti dari Belanda. Karena kesimpulan seperti itu hanya digelontorkan, dikeluarkan oleh peneliti-peneliti Belanda. Tetapi dalam naskah itu kesimpulan para sejarawan Belanda sudah ada. Itu dari teks dan intertekstualitas dapat ditengarai bahwa manuskrip Negara Kertabumi adalah manuskrip palsu. Lalu Profesor Bukhari dari Universitas Indonesia terjun ke lapangan memeriksa media yang dipakai. Medianya nampak begitu lusuh. Sepertinya ini manuskrip memang secara pandangan mata ini dibuat tahun 1600-an. Tapi ketika seorang ahli seperti Profesor Bukhari itu dengan ludah kemudian dia menekan, hanya dengan tangannya, belum diuji lab, itu sudah kelihatan bahwa kertasnya adalah kertas Manila yang diproduksi tahun 1960. Dan dari naskah ini pula lah saya dulu terjebak, karena naskah Wangsakerta atau disebut dengan nama Negara Kertabumi ini, di dalamnya selain menulis tentang sejarah kerajaan masa lalu di abad 1 Masehi, yaitu kerajaan Salakanegara, dilanjutkan abad 5 Masehi kerajaan Tarumanegara, selanjutnya kerajaan Pajajaran. Di sana juga mencakup sejarah Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Jadi ini ya teman-teman, para kalangan Ba'lawi ini harus mendengarkan secara detail dan utuh ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang masalah penemuan manuskrip atau naskah Wangsakerta gitu ya. Jadi manuskrip dari Kertabumi itu dinyatakan palsu. Ini keterangan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi para kalangan Ba'lawi ini harus benar-benar menyimak keterangan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebelum mengaku sebagai keturunan Nabi, dan ternyata setelah diteliti nasabnya palsu. Yuk lanjut ke selanjutnya. Dalam salah satu konten yang ada di dalam manuskrip itu ada silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, dan di dalam manuskrip palsu itu dinyatakan bahwa Sunan Gunung Jati itu berasal dari Yaman. Wow, bapaknya dipalsu ya. Namanya Abdullah bin Ali Nurul Alam, terus ke Abdullah Azmatkan, terus ke Ba'alawi. Jadi satu marga dengan Habib-Habib itu. Jadi di manuskrip yang palsu itu ternyata di situ ada namanya Sunan Gunung Jati, dan yang mana di situ tersambung kepada Ba'alawi ya. Jadi dianggaplah dalam manuskrip itu Sunan Gunung Jati ini adalah Ba'alawi gitu ya teman-teman. Wow, kok gitu ya. Itu sampai tahun 2022 saya meyakini itu. Sampai tahun 2017 dari Naqobah Ansab Aulia Tis'ah datang ke saya bahwa Kiai,
ini saya menemukan sebuah manuskrip yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati bukan dari Ba'alwi. Saya tolak, tidak bisa. Karena saya memiliki manuskrip. Sekarang manuskripnya aslinya masih ada di Museum Sri Baduga Maharaja yang ada di Bandung. Ini fotonya. Di situ ada nama Ba'alawi dalam silsilah Sunan Gunung Jati. Tapi itu kiai katanya kayaknya manusia palsu, itu kata orang-orang naat itu dari Madura. Saya belum menerima tahun 2017 itu. Tapi ketika ada narasi-narasi kebencian dari para habib kepada pemimpin-pemimpin bangsa, kepada presiden kita, kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama, saya jadi penasaran dengan nasab mereka. Kok turunan Nabi mencaci maki presiden? Luar biasa, sepertinya presiden tidak ada kehormatan. Padahal presiden ini memimpin 270 juta penduduk Indonesia yang kemuliaannya mewakili kemuliaan seluruh anak bangsa Indonesia. Tapi Jadi ya teman-teman, masa orang mengaku sebagai keturunan Nabi tapi kerjaannya mencaci maki, bahkan presiden pun dicaci maki, kata Kiai Iman. Jadi gimana ini menurut teman-teman, apakah masih layak atau apakah masih pantas dianggap sebagai durian Nabi? Kalau memang benar-benar durian Nabi, kerjanya tidak seperti itu dong. Jadi kan kalau mencontoh kelakuan Rasulullah harusnya harus bersifat baik, damai, adil, adem. Biarpun ada orang yang memaki-maki, ya dibiarin aja kalau memang mau mencontoh sifat Rasulullah. Tapi kenyataannya para klan Ba'alawi ini tidak seperti itu, malah mencaci maki, mengadu domba. Kerjanya ya seperti itu. Seperti apa yang tadi disampaikan, ada yang ya banyaklah macam-macam memalsukan sejarah. Sunan Gunung Jati ada di manuskrip ini gitu, ternyata setelah diteliti semuanya palsu. di hadapan dia yang merasa sebagai keturunan Nabi itu seperti tidak ada harga dan tidak ada nilainya. Jangan-jangan semacam ini bukan keturunan Nabi. Memang bukan. Saya memeriksanya hanya person per person saja. Jadi yang mencaci maki itu saja yang saya periksa nasabnya. Setelah saya periksa nasab dua orang, Rizik Syihab dan Bahar Smith, itu kemudian kesimpulannya di luar dugaan. Ternyata bukan hanya dua orang ini yang bukan keturunan Nabi. Semua orang yang bernasab kepada Alwi bin Ubaidillah ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya teman-teman, para klan Ba'alawi ini yang bernasab ke Ubaidillah ya, ini semuanya putus, tidak tersambung kepada Rasulullah setelah dilakukan penelitian oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dilihat dari ilmu sejarah tidak ada sama sekali. Mereka baru mengaku pada abad ke-9 Hijriah. Sekarang kan abad ke-15 Hijriah. Mereka mengaku di abad 9 Hijriah tentang leluhurnya yang namanya Alwi yang ada di abad ke-5 Hijriah. Ini punya ayah namanya Ubaid, ada di abad ke-4 Hijriah, 308 Hijriah. Ini leluhur mereka ini katanya keturunan Nabi dari seorang turunan Nabi asli namanya Ahmad bin Isa. Saya periksa Ahmad bin Isa di dalam kitab-kitab sezaman yang satu masa dengan Ahmad bin Isa, tidak ada Ahmad bin Isa mempunyai anak namanya Ubaid ini. Tidak ada Ahmad bin Isa punya punya cucu namanya Alwi. Tidak ada sama sekali. Sedang kitab-kitabnya di zaman itu abad ke-4 banyak sekali. Imam Syafi'i kan abad ke-2 Hijriah. Beliau wafat di awal abad ke-3, 204 atau 205 Hijriah. Itu kitabnya masih ada sampai sekarang.
Ubaid ini itu adanya di abad 4. Tentu lebih banyak lagi yang dikarang oleh ulama-ulama di Yaman pada saat itu. Kita periksa satu persatu daripada kitab-kitab yang menyebut kota Yaman, yang menyebut Kabupaten Tarim. Di situ disebutkan dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, siapa-siapa saja ulama yang ada di Tarim. Tidak ada nama-nama yang disebut sebagai leluhur habaib itu tercatat sebagai orang sosok historis yang ada di abad itu. Wow, Tidak wow, ada. tidak ada ya. Padahal ulama-ulama biasa ditulis. Nah, yang katanya ulama besar seperti Muhammad Shahid Mirbat itu ulama besar, katanya mujtahid mutlak. Ternyata sama sekali tidak dicatat di dalam kitab yang menerangkan ulama-ulama Tarim dan ulama-ulama Yaman. Misalnya begini, sekarang kan tahun 2025. Tahun 2025 ini di Purbalingga ada orang mencatat, misalnya Pak Agus Sukoco. Pak Agus Sukoco itu kan penulis di Purbalingga yang sudah terkenal. Dia nulis sejarah ulama-ulama di Purbalingga. Satu, Kiai Yazid Abdurrahman. Dilanjutkan oleh Kiai Ridho, segala macam. Ditulis ulama-ulama Purbalingga. 300 tahun kemudian ada orang meneliti Purbalingga. Siapa sih ada ulama-ulama yang hidup di tahun 2025 dengan menggunakan naskah sezaman dengan tahun 2025 ini yang tulisan daripada Pak Agus Sukoco. Ditemukan manuskripnya. Oh, masih ada tuh di perpustakaan Arsip Nasional, misalnya buku karya Bapak Agus Sukoco yang menerangkan nama ulama-ulama Purbalingga. Oh, memang disebutkan ada kiai namanya Kiai Ridho. Betul, dia disebutkan di situ putra daripada Kiai Yazid Abdurrahman, kiai yang katanya galak pada masanya. Saya ada yang bisikin, Kiai Yazid ini nggak kayak Kiai Ridho begini halus. Kiai Yazid orangnya galak katanya. Kalau Kiai Ridho halus nih, nurut ibunya genetiknya, mitokondrianya kuat itu. Karena DNA itu ada DNA parental, ada paternal, ada mitokondria. Kalau paternal itu kita ingin mengetahui leluhur kita, ayah bin ayah bin ayah bin ayah bin ayah bin ayah bin ayah sampai Nabi Adam alaihissalam. Itu bisa terdeteksi. Kalau mitokondria itu kita ingin mengetahui ibu kita, punya ibu, punya ibu, punya ibu, punya ibu, punya ibu sampai Siti Hawa. Kalau parental zigzag. Yang zigzag itu untuk mengetahui kadar berapa persen kita orang Purbalingganya, berapa persen nenek-nenek kita yang orang Bantennya, berapa persen nenek-nenek kita yang orang Indianya. Itu tes DNA parental yang zigzag untuk mengetahui kadar genetik kita lebih banyaknya dari keturunan mana. Dan ini sudah diadakan sebuah tes DNA tahun 2021 oleh orang Banten, itu pemilik Historia yang sekarang jadi anggota DPR RI dari PDI. Nah, itu mengambil sampel-sampel di Indonesia, diantaranya sampel Najwa Shihab dari Baklawi perempuan. Setelah diperiksa, Wah, Najwa Shihab ternyata Balawi ya. Lihat di Google masih ada. 48%-nya bukan orang Arab. Dia orang India. Jadi lebih dominan genetik yang ada di dalam diri Najwa Shihab itu orang India, bukan orang Arab. Oh, Nah, orang itu India untuk ya. mengetahui prosentase genetik dari suku apa saja yang mempengaruhi seseorang. Ini saya ini sekarang tinggalnya di Banten, tapi silsilahnya itu lari kemana-mana. Dari Wonosobo ada,
Mungkin kalau sudah Wonosobo ada yang terdeteksi itu dari nama Kiai Ageng Wonosobo, ada dari Maduranya, ada dari Prabu Siliwanginya, ini yang paling banyak kali. Ada dari Cirebonnya, ada dari Acehnya. Tapi belum tes DNA. Karena saya bilang kalau tes DNA mau ngapain kita? Mau hebat-hebatan nih tes DNA saya. Kamu harus tunduk pada saya. Kamu tes DNA-nya G, saya J1. Kan nggak begitu juga. Nah, dari situ ada hasil-hasil tes DNA di Family Tree DNA yang hari ini bisa diakses di internet. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, punya HP enggak, Bu? Punya. Bu, punya HP enggak? Sekarang punya semua, Punya, Pak kan? Ustadz, Pak Kiai. Ketik di Google searching itu Family Tree DNA atau Family Tree langsung DNA. aja Ba'alawi DNA. Oh, Itu akan Ba'alawi keluar DNA. hasil dari Habib-Habib yang sudah tes DNA. Hasilnya apa? G. G. Artinya apa itu G itu Kiai? Artinya G itu jangankan turunan Nabi, orang Arab duduk. Wow, jangankan keturunan Nabi, orang Arab aja bukan katanya ya. Jadi hasil tes DNA yang menunjukkan bahwasanya itu G itu ternyata bukan keturunan Nabi. Jangankan keturunan Nabi, orang Arab aja bukan. Ini kata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang sudah melakukan penelitian ya. Jangankan turunan Nabi, orang Arab aja, Bu. Bukan. Bukan. Kalau orang Arab emang apa? Orang Arab itu J1. Wah, kalau orang Arab J1. Dari mana taunya? Dari sampel-sampel keluarga ring 1 yang ada di Saudi dari keturunan raja-raja Mekah yang keturunan Nabi. Di dalam tradisi zaman Sultan Utsmaniyah itu kan dulu kerajaannya namanya Kesultanan Utsmaniyah. Untuk Mekah itu gubernurnya harus keturunan Nabi. Wow, untuk Dari Mekah masa lalu harus keturunan Nabi ya. mulai ganti itu hanya ketika 1924 Sultan Abdul Hamid Kairo Istanbul dikalahkan oleh Inggris Prancis. Sehingga kemudian gubernur Mekah bukan dari turunan Nabi lagi, diganti oleh Raja Saud, dari keluarganya Raja Saud. Tetapi hak mereka tetap diberikan oleh kerajaan. Mereka diberi humus apabila ada pendapatan negara, mereka diberikan hak oleh kerajaan Arab Saudi ini. Dan hari ini keluarga itu sudah tes DNA. Yang keluarga turunan Nabi dari generasi ke generasi itu yang diketahui dan terverifikasi dalam data sejarah, terverifikasi dalam ilmu nasab. Jadi kalau turunan Nabi, bapak-bapak, dari zaman dulu semenjak tahun 199 Hijriah itu sudah ada kitab. Ini Nabi punya anak Fatimah, Fatimah punya anak 2 Hasan Husain, Husain punya anak sekian, Hasan punya anak sekian. Nanti 100 tahun lagi ada lagi kitab penambahan itu ditaruhin penambahan. Setiap tahun, setiap abad kadang-kadang ada 5-10 kitab yang ditulis. Dan kitabnya hari ini kebanyakan bisa diakses di internet. Dari mana? Dari universitas-universitas yang ada di Turki, yang dulunya peradaban Islam kuat di sana, yang ada di Saudi, bahkan yang ada di Vatikan. Sebagiannya ada di British Library di Inggris, ada juga di Leiden Library University di Leiden, Belanda. Ini jadi nggak bisa berkutik. Orang yang ngaku cucu Nabi nggak punya data yang valid, itu akan terbongkar. Nggak ada yang punya data para Habib ini. DNA hari ini semuanya ditaruh di internet oleh perusahaan DNA. Wow. Ada dari ASEC, dari Family Tree DNA, dari Heritage dan lain sebagainya.
180 orang yang tes DNA dari Habib-Habib ini semuanya gagal, bukan keturunan Nabi dan bukan bangsa Arab. Oh, jadi dari 180 para klan Ba'alawi yang sudah tes DNA ini ternyata haplogrupnya itu G. Tidak ada yang G1 ya. Ini kata Kiai Haji Iwaddin Usman Al-Bantani barusan ya teman-teman. Jadi para klan Ba'alawi ini harus sadar dong, harus dengerin ceramah dari Kiai Haji Iman ini, dan para mukibin sadarlah karena penelitian dari Kiai Haji Imaduddin ini A1 ilmiah dan haplogrupnya ternyata G. Sabar Muhibin sabar ya, sadar ya, harus sadar ya. Dan ini ilmiah. Jadi bukan hoak. Kalau hoak nggak boleh kita ngomong masalah ini sesuatu yang belum jelas kemudian kita ungkapkan. Karena ada sebuah ungkapan para ulama yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu khiratun fi hadan nasabis syarifi hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Tidaklah boleh, atau yang bagi seharusnya bagi setiap orang mempunyai kepedulian terhadap nasabnya Rasulullah dan keturunannya, agar tidak sembarang orang bisa untuk mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya kalau orangnya soleh sih yang mengaku turun Nabi semuanya bagus-bagus gitu kan. Bukan hanya oknum-oknum 1-2 ya masih wajar. Ini oknumnya kebanyakan, bikin kita curiga, nggak percaya kalau dia turun Nabi. Masa ada turun Nabi yang Kristen? Asegap ada yang Kristen. Kemarin di Jepara Al-Habsyi 31 anak-anak diperkosa. Oh, 31 anak diperkosa ya, Al-Habsyi. Jombang jadi pengedar narkoba. Jombang pengedar narkoba. Al-Atas pahatonya satu badan. Di Banyuwangi bunuhin orang jamaahnya. Bin Yahya di Cirebon merkosa istri orang di Majelis Taklim. Astagfirullah. Lah ini yang begini-begini ini apakah kita membiarkan orang membawa-bawa nama Nabi kemudian memalukan nama Nabi itu sendiri? Wajib hukumnya bapak-bapak, wajib hukumnya. Wajib apa? Wajib memberitahu kepada orang lain bahwa dia bukan cucu turun Nabi. Agar apa? Agar nama Nabi tidak disematkan pada orang model begitu, karena terlalu banyak oknumnya. Yang satu caci maki para kiai, caci maki ulama, caci maki polisi, caci maki para pejabat. Nah, RT itu pangkatnya tinggi loh. RT itu mengepalai 40 keluarga. Dia bukan RT acan, berani mencaci maki seorang jenderal. Dalam ilmu sosial antropologi ini nggak masuk akal. Tapi kenapa terjadi? Dia merasa lebih tinggi dari sisi spiritual yang dimanipulasi itu. Dan ini yang kita harus potong, agar saudara-saudara kita tidak dieksploitasi oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia tidak ada ikatan sama sekali dengan Rasulullah. Ini bahaya. Kalau misalnya 99% orang bohong nasab ini itu selalu berbuat baik, tiap ketemu orang, ketemu Pak TNI kasih duit 5 juta nih buat beli sepatu baru, ya kan? Ketemu polisi nih beli peluitan 5 juta, ketemu kiai ini buat beli BHS. Nah yang begitu itu udah suruh malsuin juga nggak apa-apa. Membawa nama besar Rasulullah semakin hebat ya Rasul. Orang yang mengaku cucumu ini luar biasa, sudah kami dicerahkan dengan Islam yang dibawa oleh engkau. Kamu punya anak cucu yang ngasih duit melulu begini. Kan itu membawa nama besar. Lah ini beda. Bawa nama Nabi, datang ke Gus Wildan, minta duit, dikasih uang sedikit, marah-marah. Ini tadi baru ngobrol dengan Gus Wildan. Gus Wildan kena juga ya. Ini contoh ini fakta. Kan ada fakta, ada teori, ada hukum. Ini fakta loh. Sudah jadi teori, bahkan sudah jadi hukum.
bahwa mereka selalu membawa-bawa nama Nabi untuk mengeksploitasi orang yang masih percaya kepada dia bahwa turun Nabi untuk diambil manfaatnya, baik secara materi maupun secara rohani. Secara rohani, kamu nggak dapat syafaat kalau nggak ikut aneh. Begitu. Nah, ini yang harus dipotong. Wajib bagi semua ulama untuk memagari umatnya agar tidak dibodohi oleh orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, padahal dirinya tidak ada sama sekali kaitan dengan baginda Nabi. Jadi itu ya teman-teman, Kiai Haji Imaduddin memberi pencerahan terhadap para klan Ba'alawi, yang mana dalam pidatonya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dari awal membahas tentang masalah nasab klan Ba'alawi, yang mana para habaib ini kelakuannya tidak seperti kelakuannya Nabi, tidak mencontohkan kelakuannya Rasulullah, tidak mencerminkan, ya tidak patut dicontoh oleh umat-umat yang lain ya. Jadi para muhibbin, dengarlah nasihat dari Kiai Haji Imaduddin, karena menurut saya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bukan benci terhadap klan Ba'alawi yang selalu mengaku cucu Rasulullah tapi kelakuannya tidak seperti Rasulullah. Dan contohnya ada di Jepara Al-Habsyi yang memperkosa 31 orang katanya. Mungkin bukan satu orang, tapi jumlah orang yang diperkosa itu mungkin mencapai 31, tapi bukan hanya satu, mungkin banyak Habib yang melakukan itu ya. Dan juga di Jombang ada yang jadi pengedar narkoba, yang di Cirebon ada yang juga memperkosa, bahkan ada di Banyuwangi ada yang sempat membunuh jemaahnya. Ini keterangan dari Kiai Haji Imaduddin. Dan yang terakhir Kiai Haji Imaduddin mengatakan bahwasannya Gus apa katanya tadi ya, saya lupa namanya, yang ada Habib datang minta uang karena nggak dikasih, marah-marah gitu ya. Jadi para klan Ba'alawi dan para mukibin, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melakukan penelitian ini bukan semata-mata benci kepada klan Ba'alawi, tapi sayang ya karena mengaku-ngaku. Karena para klan Ba'alawi ini banyak yang memalsukan sejarah, apalagi nasabnya palsu setelah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin. Dan ada sebanyak 180 orang Habib yang sudah melakukan tes DNA, dan hasilnya apa? Hasilnya adalah haplogrupnya G, bukan J1. Harusnya kalau emang mengaku keturunan Rasulullah, haplogrupnya itu J1. Kalau G itu jangankan keturunan Nabi, orang Arab aja bukan katanya ya. Jadi yang haplogrup ini kebanyakan itu dari Yaman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang menyinggung perasaan atau pikiran teman-teman semua, mohon dimaafkan karena saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.